Halo, saya Vincent Rompis. Saya di film Pretty Boys berperan sebagai namanya Anugrah. Halo, saya Danila. Saya berperan sebagai Asti di film Pretty Boys. Assalamualaikum. Saya Desta berperan sebagai Rahmat di film Pretty Boys. Film ini bercerita tentang dua sahabat dari kecil yang punya impian untuk menjadi terkenal. Jadi cita-cita mereka hanya ingin masuk TV lah gitu. Nah disitulah problemanya mulai timbul semenjak mereka pindah akhirnya ke kota. Disitulah mereka akhirnya menemui masalah-masalah apakah mereka berhasil masuk ke dalam dunia televisi. Bukan warkop dong. Sampai di mana tadi ya? Oh iya. Iya. Dipotong sih. Oh dipotong gini hilang. Iya, sama masuk TV. Terus akhirnya problema itu apakah mereka berhasil atau tidak? Nah itulah, disitulah ceritanya. The Pretty Boys Pictures itu memang dari awal kepikiran memang kita berdua ini kan berasa pretty ya, maksudnya berasa apa? Berasa fake gitu, palsu kita tuh, penuh dandanan. Sebetulnya aslinya kita nggak seperti ini kan. Kita mungkin bercanda tapi dalam hati itu sebetulnya orang yang sensitif. Gua orang yang perasa, ini apa sih sebetulnya ngomongin apa? Kok jadi curhat ya, maaf. Ya pokoknya ini memang film gue berdua pertama bareng Vincent. Yang berdua ya, maksudnya yang bermain sebagai pemain. Boleh gantian nggak Pak? Saya boleh. Ya, sebenarnya ini banyak hal pertama di film ini. Iya banyak hal yang pertama. Pertama kalinya saya sama Desta di sebuah film. Untuk pertama kalinya setelah Desta berpuluh-puluh film. Ya saya juga berbelas-belas film. Tapi nggak pernah gitu ketemu satu produksi yang benar-benar berdua. Ini film pertamanya Tompi sebagai sutradara, film pertamanya juga buat teman-teman dari tim produksi, kameramen dan lain-lainnya. Dan ini adalah film pertama dari production house yang saya bangun bersama Desta yang bernama The Pretty Boys. Pretty Boys Pictures. Kenapa pretty? Karena ya mungkin tadi Desta udah bilang kita merasa pretty. Satu lagi itu adalah sebuah kata-kata yang sangat juxtapose mungkin ya, ketika pretty digabungin dengan boys, biasa handsome boys atau pretty girls, tapi kita mencoba mengcombine itu menjadi sebuah kata yang sangat-sangat bertolak belakang gitu. Ide awal dari Tompi nih film ini, karena memang gue sama Vincent kan membangun PH. Kita nyari cerita apa yang kira-kira bagus ya untuk film kita berdua gitu. Jadi ya kita udah nawarin ke berbagai macam sutradara, kita ngobrol, belum ada yang cocok. Tiba-tiba gue ngomong sama Tompi waktu itu lagi di Rusia kalau nggak salah. Iya. Lagi di Rusia, Tom, lo ada ide cerita nggak? Oke, kasih gue waktu sebentar ya, dia bilang kayak gitu. Langsung nelfon gue dari sana, dia bilang, gue punya cerita nih, diceritain lah. Bahwa idenya adalah begini. Akhirnya, wah ini menarik banget nih. Gue bilang sama Vincent, gimana? Akhirnya, wah ini keren banget nih, akan untuk jadiin film gitu. Kalau Darto memang kita udah kenal dia ya. Karakternya mungkin dia juga mengenal kita, cara bercandanya. Masuklah satu visi sama, jadi memang cocok aja Darto untuk jadi penulis skrip. Di sini gue sama Vincent kreatif produser, bersama-sama kita ngebangun kreatif dari awal, dari pembangunan karakter, pembangunan rumahnya Vincent, pembangun jadi kuli katanya. Sampai di mana tadi ini? Cuek aja. Ada orang syuting bodoh amat. Membangun karakter sama-sama, membangun cerita sama-sama itu sebagai kreatif produser. Kalau gue memang produsernya di sini. Gue terlibat dari awal sampai akhir, sampai post pro, sampai semualah pemilihan dari pemilihan warna bersama-sama sama Tompi, pemilihan scoring juga soundtrack, semuanya ya bikin pusing sih tapi menyenangkan karena ini challenging buat gue. Canggung juga sih karena tetap yang pertama juga, saya beda film kan. Tapi pengerjaannya sangat menyenangkan. Aku merasa kayak main-main daripada lebih ke berkarya bersama-sama semua orang-orang yang ada dalam tim ini gitu. Enak, menyenangkan. Nggak, jangan ngerokok dong, jangan ngerokok. Kak, ini indoor. Yang sebelumnya sebetulnya saya kurang tahu karakternya seperti apa. Kalau yang ini dia cuek, simple, terus mungkin agak tomboy ya, tapi
ya itu sih lebih ke cuek, simple, dan dia adalah temannya Anugrah dan Rahmat. Enggak, kalau Asti jadi perebutan sebenarnya tahu dari mana Asti jadi perebutan, karena tidak diceritakan di sini hubungan percintaannya, sebenarnya di trailer pun tidak kita jelaskan. Dan untuk lebih jelasnya sebenarnya apa yang terjadi dengan Asti, Rahmat dan Anugrah, nantikan saja Warkop sekali lagi. Pretty Boys. Iya. Nah, kita nggak bisa bocorin sih apa-apa hubungan percintaannya di antara kita bertiga. Iya, saya lebih memilih untuk berdua, sama satu lagi berempat jadinya sama Onat. Boleh kan ya? Soalnya saya udah tahu selanya gitu, kalau saya sendiri mesti pegang apa aja gitu. Oh iya, nggak beda ya. Oh, emang 13 tahun? Oh iya, maaf Kak, nggak sengaja. Sebetulnya proses bikin lagunya itu pada saat proses syuting juga. Jadi mood waktu bikin lagunya itu sama seperti mood aku waktu berperan di film itu juga. Jadi ceritanya kurang lebih mirip-mirip dengan filmnya itu sendiri, kayak misalnya pelik-peliknya persahabatan dan lain-lain semacamnya, kayak gitu-gitu sih. Nah, itu emang dibikin untuk Pretty Boys. Dari sekian banyak soundtrack, ada kurang lebih berapa soundtrack? 12 lagu yang ada yang dimasukkan ke dalam film ini, hanya satu lagu baru ya, lagunya Danila ini yang betul-betul dedicate dan dibuat untuk Pretty Boys. 11-nya itu ada Armada, Pergi Pagi Pulang. Wali. Bukan. Kita ada Pamungkas, ada Why Choose and the Couples Company, ada Munar, ada Nadine Amiza, ada siapa lagi gue lupa lagi. Sandrayati Fai, terus apa? Nah, itu lu tahu ngapain nanya lu? Oh, sama ini apa? Ardhito Pramono. Kita banyak mengangkat musisi indie karena memang ya itulah fresh aja, kita mau buat yang fresh. Sejauh ini sih belum ya, karena memang untuk mengisi adegan yang dirasa cocok. Tapi kalau nanti perkembangannya ini sih seru juga ya. Saksikan apakah Anda puas, Kamiloyo itu udah akan tayang. Itu biji gue gatel lagi. Gue sih sama Tompi udah cukup sering kerjasama waktu zaman Trio Lestari ya di panggung. Jadi ya orangnya emang seperti itu kan, berapi-api, semangat. Cuman dia ngebangun semangatnya tuh memang luar biasa ya. Di saat kita udah capek, dia masih bisa ngebangkitin semangat kita lagi. Orangnya sih energik banget kan. Dan dia cukup detail dalam memperhatikan hal-hal yang kecil gitu. Kayak misalnya adegan apa, dia bilang katanya misalnya baju lah. Sering kita ketemu film yang harusnya baju-baju yang sudah dipakai lama tapi kelihatan kayak baru gitu. Nah kalau ini enggak, dia perhatian detail itu, misalnya pakai baju security harus yang udah lama gitu, kelihatan udah sering dipakai, bukan yang kelihatan baru kayak gitu. Kalau kendala berarti alhamdulillah tidak ada. Tapi kendala produksi pada umumnya lah, kita kendala produksi pada umumnya. Harrison Ford. Kendala ya sekali lagi yang tadi kita bilang, nggak ada kendala yang sangat berarti karena ini kita bikin film komedi, jadi vibes-nya, suasananya dibikin semenyenangkan mungkin. Ini seolah-olah ketika kita datang syuting, kita datang ke sebuah playground di mana kita bermain-main di situ gitu. Dan sekali lagi Tompi di luar ekspektasi kita, dia apalagi gue pribadi, gue ngeliat Tompi, gue kenal sama Tompi ya begitu ya, orang yang mungkin kalau nggak kenal sama dia songong, tengil, dengan segala macam bacotnya dia yang asal jeblak. Gue sangat concern ketika di lokasi, nih orang gimana ya nanti ya ketika udah tense gitu, udah malam, udah ini. Ternyata sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat kooperatif, dan visi misinya tuh sangat-sangat bisa gue terima gitu. Kalau dari awal buat kita nggak pernah target mau tayang kapan sebetulnya, jadi memang mengalir aja gitu. Pas kita buat, kita syuting 6 minggu ya. 6 minggu kita proses syuting sama develop skenario itu sekitar sebulan sebelumnya. Jadi ya memang tiba-tiba aja. Tadinya kita mau tayang Agustus bahkan, cuman karena pertimbangan tertentu kita tayang di September. Bukan ketagihan ya. Maksudnya film itu kan masih di dunia seni, jadi aku sangat terbuka untuk masuk ke dunia itu. Dan aku juga cukup selektif untuk milih cerita, dan aku main dengan siapa, ikut produksi dengan siapa. Cuman kalau film yang pertama itu sebetulnya sudah lama dibuat, jadi sebetulnya yang ini pun baru tahun ini dan rilis tahun ini juga gitu. Jadi nggak ada yang ketagihan atau masih pingin ada di dunia film, masih
Peran apa yang pengen di Pesulap. Pesulap. penyuka susunya dilap? 13 tahun. Ya, 3. Tidak ada ciuman sama Pak Tarno. Kan sulap. Kak Desta. Saya lebih baik nggak, saya lebih suka alam apa semesta yang memilih, boleh nggak Mbak? Boleh ya, boleh ya. Jawabannya oke ya? Oh, kurang ya. Karena kalau seni musik itu kayak udah di dalam, jadi kalau seni peran ini kan memang baru, tapi sudah bisa menemukan titik menariknya sih. Ya sebetulnya sulit karena ini juga hal pertama buat gue ya. Jadi ya itu udah dinikmati aja. Karena gue harus ada nge-host bareng Vincent, siaran radio juga. Ya nggak tahu ya, gue sih memang suka dengan tantangan, jadi ya dijalin aja walaupun gue kayaknya kapok ya untuk jadi produser, tapi ya kita lihat seperti apa nantinya. Masih belum tahu ininya sih, kita mau lihat dulu nih flow-nya Pretty Boys kayak apa, jadi dinikmati dulu masa-masa ini. Kita kepikiran bikin rumah bordil tanya, boleh nggak Kak? Cuma nggak boleh ya, jangan. Enggak lah, apa sih nggak pernah kepikiran, nggak tahu ya, gue tidak merasa berbakat di dunia bisnis sih. Jadi ya nggak tahu kedepannya gimana sih. Kalau gue sebagai produser, nggak tahu kan gue tercebur di dunia produser, di dunia, maksudnya biasa gue di depan layar, ini di belakang layar, kayak berasa gue sih nggak mikirin berapa jumlah penonton, yang penting kita berkarya sebaik mungkin aja lah, memberikan tontonan yang baik, yang bagus. Ya penonton nanti kan akan mengalir sendiri kalau memang kita bikin karya yang bagus. Nggak ada target penonton, soalnya dari pertama bikin film pun gue bilang sama Desta, lo ngajakin gue bikin film, ayo, tapi jangan cari untung ya. Udah produksi pertama lo cari untung, kita bersenang-senang aja, kita berkarya. Kalau lo mau nyari duit, lo bikin aja film horor, lo bikin aja film yang udah ketahuan gitu pasarnya, dan ya 60% 70% laku gitu. Dan Desta setuju, ya udah kita berkarya bersama, peduli setan nanti hasilnya bagaimana, yang penting yang terbaik yang kita bisa berikan itu aja. Tidak harus sih, sebetulnya kita tidak pernah mengharuskan harus nonton atau apa, tapi ya ini ada karya. Berisik lagi syuting nih Mas. Oh lagi syuting dikasih keripik. Mau pasti kan. Kita tidak mengharuskan orang nonton, tapi kita hanya suguhkan karya bangsa. Ya kita lah, kita mempercayai karya yang terbaik ya. Kalau mau nonton syukur, kalau enggak ya kamu yang rugi, karena ini kita buat karya yang dari dalam hati, ikhlas dan apa ya, dan ridho. Aduh Roma lagi, slang, ayo. Kalau memang mau nonton film, lepas dong, gimana sih? Kalau mau nonton Pretty Boys, tontonlah dengan pikiran yang sangat terbuka. Itu penting sekali gitu. Jadi tidak melihat sebuah film dari sebelah mata saja, gitu. Sambil makan dong, ngomongnya dong. Nggak ada bedanya. Ya, buat kalian semua kalau punya duit lebih, sekali lagi ya, silakan nonton ke bioskop. Kalau nggak punya duit ya jangan dipaksain, tunggu aja nanti tayang di TV. Hah? Ya kan kita nggak bisa maksa. Di bulan September mungkin beberapa minggu itu berapa film Indonesia akan tayang, 10 film. Kalau lo semua film mengharuskan lo nonton, lo mengeluarkan duit berapa gitu. Sedangkan mungkin lo nggak mampu untuk. Iya, tapi ini adalah sebuah motivasi yang berbeda gitu. Ketika Anda mungkin tidak punya duit, carilah duit lebih untuk nonton Pretty Boys. Ya, semoga apa yang ingin kita sampaikan lewat karya kita, semua pesan-pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Dan kalian bisa menerimanya, dan juga banyak hal-hal yang mungkin bisa didapatkan untuk membuka mata kita semua terhadap industri hiburan di Indonesia.